Adegan yang barusan kalian nonton merupakan peristiwa gempa es. Meski terdengar asing di telinga, peristiwa ini nyata adanya dan sering ditemukan pada kutub utara dan kutub selatan. Pasti kalian jadi bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana proses gempa ini terjadi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu sama yang namanya teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu, apa sih yang membuat teks eksplanasi ini beda dari teks-teks lainnya? Di sini kita akan membahas ciri-ciri teks eksplanasi itu sendiri. Beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Lalu, bagaimana cara menyusun sebuah teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus mengerti struktur terbentuknya teks eksplanasi dulu, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena, yang menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada deretan penjelas yang menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Yang ketiga dan terakhir, interpretasi yang dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu nih gimana bentuk teks eksplanasi. Selanjutnya, kita bahas gimana sih gempa es itu terjadi. Gempa es adalah jenis peristiwa seismik yang unik terjadi karena perubahan suhu yang cepat di tanah. Tidak seperti gempa bumi tradisional yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Gempa es disebabkan oleh perluasan air beku di dalam tanah. Mereka terjadi ketika air di dalam tanah membeku secara tiba-tiba dan cepat, menciptakan tekanan yang akhirnya menjadi terlalu banyak untuk ditampung oleh tanah di sekitarnya. Ini menghasilkan suara keras dan guncangan tanah yang dikenal sebagai gempa es. Gempa es paling sering terlihat di daerah dengan permafrost, yang merupakan tanah beku permanen. Area ini meliputi Alaska, Kanada, dan sebagian Eropa Utara dan Asia. Namun, gempa es juga dapat terjadi di daerah dengan pembekuan musiman dan pencairan tanah. Di daerah ini, tanah dapat membeku dan mencair beberapa kali sepanjang tahun, yang dapat menyebabkan gempa es jika terjadi perubahan suhu yang tiba-tiba dan cepat. Gempa es biasanya lebih sering terjadi pada bulan-bulan musim dingin ketika suhu berada pada titik terendah. Selama waktu ini, tanah dapat membeku dengan cepat dan dalam, menciptakan tekanan yang akhirnya menyebabkan gempa es. Namun, gempa es juga dapat terjadi selama lonjakan suhu yang tiba-tiba musim semi, ketika tanah mulai mencair dengan cepat. Tingkat keparahan gempa es bisa sangat bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor seperti kedalaman tanah yang membeku, ukuran area yang membeku, dan laju perubahan suhu. Beberapa gempa es relatif ringan dan tidak diketahui, sementara yang lain cukup keras dan kuat, yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bangunan dan infrastruktur. Kesimpulannya, gempa es adalah jenis peristiwa seismik unik yang terjadi akibat pembekuan air yang cepat di dalam tanah.
Mereka paling umum di daerah dengan permafrost dan dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur, meskipun umumnya tidak dianggap sebagai bahaya besar.